وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengangkat hadis yang diriwayatkan kepada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbih tabaraka wa ta'ala qala innallaha katabal hasanati wa sayyiati thumma bayyana dhalika faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanah kamilatan wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu 'indahu 'ashra hasanatin ila sab'ati di'fin ila ad'afin katsiratin wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu sayyi'atan wahidatan. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim dalam kedua kitab sahihnya. Terjemah hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, salah seorang dari karib kerabatnya Nabi Muhammad, karena beliau anak dari pamannya Rasul, yaitu Al-Abbas bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib, dan Abdullah bin Abbas anaknya yang sempat mendampingi Nabi Muhammad SAW dalam beberapa peristiwa dalam Sirah Nabawiyah, dan beliau mendapat doa khusus dari Nabi Muhammad SAW yang kemudian hari beliau menjadi seorang ulama bagi umat ini, ulama bagi orang-orang yang datang setelah zaman sahabat. Itulah Abdullah bin Abbasin radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW fima yarwi an rabbih tabaraka wa ta'ala. Riwayat hadis ini dari Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari Rabbnya, dari Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadis ini disebut hadis qudsi. Hadis qudsi. Allah berfirman, innallaha kataba hasanati wa sayyi'at. Allah Subhanahu wa ta'ala menulis, sesungguhnya Allah menulis kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Summa bayyana dzalika, kemudian menjelaskannya tentang kedua hal tersebut. Faman hamma bihasanatin, barang siapa yang hamma, berniat kuat, ya, berniat kuat, hamma berniat kuat dengan suatu kebaikan, falam ya'malha, dan dia tidak melaksanakannya, katabahallahu 'indahu hasanatan kamilatan, maka niat itu tadi walaupun tidak jadi diamalkan, maka si peniat tersebut dia mendapatkan satu pahala yang sempurna. Masya Allah. Wa in hamma biha fa'amilaha, tapi kalau dia berniat kuat kemudian dilaksanakan niatnya tadi sesuai dengan niatnya, maka dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala 10 kebaikan sampai 700 kebaikan, dan juga bisa berlipat-lipat kali kebaikan. Wa in hamma bisayyi'atin, barang siapa yang berniat melakukan suatu perbuatan yang tidak baik, falam ya'malha, dan dia tidak jadi melakukannya, katabahallahu 'indahu hasanatan kamilatan, maka Allah menulis niat yang tidak jadi dilakukan karena keburukan tersebut dianggap sebagai satu kebaikan yang penuh, yang sempurna. Wa in hamma biha, dan barang siapa yang berniat kuat untuk melakukan keburukan, fa'amilha, dan kemudian dilakukan keburukan tersebut, katabahallahu sayyi'atan wahidatan, dia menulisnya satu keburukan. Kalau tidak jadi melakukan satu kebaikan, kalau jadi melakukan hanya satu kebaikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, masuk kepada makna hadis. Innallaha kataba hasanati was sayyi'at. Allah telah menulis kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Allah telah menulis, ya, setiap kebaikan dan setiap keburukan dan ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Faman hamma bihasanatin, barang siapa yang berniat. Ham itu adalah niat, tekad yang kuat, itu namanya ham. Dalam dalam Islam ada namanya niyah, ada namanya ham. Jadi niat itu di bawah ham, ham itu di atas. Jadi niat kuat, bertekad bahasa kitanya, itu namanya ham. Ini yang begini ini yang akan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berniat kebaikan dan dia tidak melakukannya satu kebaikan, tapi kalau dia melakukannya diganjar 10 kebaikan, bahkan sampai 700 kali lipat ganda, bahkan sampai beratus-ratus kali, bahkan ribuan kali, bahkan mungkin berjuta-juta kali. Itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala atas kualitas daripada amalan tersebut. Contohnya jemaah sekalian, contoh yang gampang, kok bisa ya, hanya satu amalan bisa berlipat-lipat ganda, bukan hanya 10, bukan hanya 700, bahkan berlipat-lipat ganda. Iya, apalagi kalau yang kita amalkan adalah amalan yang bersifat muta'addi, yang menular. Seperti contohnya adalah yang manfaatnya bukan hanya kembali kepada pelaku, tapi kembali juga kepada orang lain. Contohnya apa jemaah sekalian? Sedekah jariyah. Kita berinfak ya, kita berinfak. Contoh dalam kajian ini berinfak 100.000 masukkan. Kan cuma sekali. Berarti dia mendapatkan pahala 10 kali ganda minimal. Tapi bisa berlipat-lipat sesuai dengan kondisi dan Allah kehendaki pada orang tersebut. Mungkin 100.000 itu yang dibawa, itu yang dia punya hari itu, tapi diinfakkan di jalan Allah, maka pahalanya mungkin lebih daripada ratusan kali. Belum lagi ternyata uang tersebut digunakan untuk kepentingan kajian, contoh kayak di sini. Maka setiap mempermudah dalam proses belajar mengajar hadis, contohnya seperti hari ini, maka itu pahala yang berikutnya. Ternyata ketika seorang ustaz menyampaikan hadis dan orang mendengarkan, orang menulis, orang belajar, mengamalkan dan seterusnya, maka pahalanya itu juga sampai kepada orang yang berinfak. Ini yang dimaksud, satu kebaikan dilipat gandakan minimal 10 kali ganda, bahkan ila ad'afin katsiratin. Atafir sedati apa? Berlipat-lipat ganda, bisa 1000 kali, bisa jatuh kali, bisa miliaran kali. Dan itu merupakan nikmat dan rahmat Allah kepada hambanya. Maka pintar-pintar untuk beramal ya. Beramal yang sedikit tapi pahalanya banyak. Itulah orang yang cerdas. Beramal sedikit sekali tapi nilainya berlipat-lipat ganda. Begitupun sebaliknya, waman hamma bisayyi'atin falam ya'malha. Barang siapa yang berniat kuat untuk melakukan suatu keburukan, contoh korupsi, kemudian dia nggak jadi, dia berpikir dia sudah ambil, tiba-tiba masuk ke kantor, dilihatnya di bawah laci, nggak di atas meja, kan takut juga di bawah laci, dikasih tutupan kertas, dibuka uang satu tumpuk begini, dia tahu ini uang korupsi, ini uang sogok nih, nggak ada yang tahu ini. Tapi ketika mau diambil teringat, astagfirullahaladzim, ini kan bukan hak saya, ini hak rakyatku. Berapa banyak hari ini orang yang nggak bisa makan, berapa banyak hari ini orang yang nggak bisa sekolah, kalau saya ambil berapa dolimnya saya. Ini uang MBG nih, ya kan? Berapa banyak harus orang-orang menerima uang ini gara-gara saya ambil, nanti banyak orang nggak bisa makan. Maka dia takut, ya, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itu dia tidak lakukan, dia bahkan niat yang buruk tersebut diganjar dengan satu pahala. Orang bertanya, kok bisa? Niat kebaikan nggak jadi malah pahala? Iya, karena niat buruk nggak dilakukan itu kebaikan. Niat buruk kemudian tidak dilakukan, itu kaidahnya, maka itu satu kebaikan, kemuliaan, hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapat satu pahala sempurna. Tapi kalau dia melakukannya juga, ya tentunya dapat dosa ya. Satu dosa dilakukan, satu kesalahan. Tapi tergantung kualitas di pada dosa itu sendiri. Tapi hanya satu, ya, tinggal kualitasnya yang akan berbeda. Semakin dari perbuatan tersebut, berapa banyak orang tersakiti, berapa banyak orang terdolimi, terpengaruh, di situ dia akan mendapatkan dosa-dosa yang sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ya, itu makna secara umum hadis yang sama-sama tadi sudah kita dengarkan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan dalam
sudut pandang dalam perspektif ilmu hadis, maka hadis ini hadis yang paling sahih. Hadis itu paling sahih dalam Islam setelah Al-Quran. Kedudukannya adalah jika hadis tersebut diriwayatkan kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, maka kedudukan dalam istidlal, dalam berdalil dalam Islam itu kedudukannya di bawah Al-Quran, ya, di bawah Al-Quran.